Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Masjid Quba di Madinah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Masjid Quba adalah masjid bersejarah yang terletak di Madinah, Arab Saudi. Masjid ini dianggap sebagai masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam. Pendirian masjid ini terjadi pada masa hidup Nabi Muhammad. Masjid Quba memiliki makna mendalam bagi umat Islam karena merupakan salah satu tempat yang memiliki hubungan erat dengan perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah. Saat ini, Masjid Quba telah mengalami banyak perubahan dan renovasi hingga menjadi bangunan megah yang dapat menampung puluhan ribu jamaah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Masjid Quba didirikan oleh Nabi Muhammad bersama para sahabatnya. Beberapa sahabat yang terlibat dalam pembangunan ini antara lain Abu Bakar, Umar dan Utsman yang masing-masing meletakkan batu setelah Nabi Muhammad meletakkan batu pertama. Dalam proses sejarah selanjutnya, berbagai pemimpin Muslim dan pemerintah Arab Saudi ikut berperan dalam memperluas serta memperindah masjid ini. Pada masa modern, putra mahkota Arab Saudi mengumumkan proyek perluasan besar untuk Masjid Quba dan pada tahun 2023 pengelolaannya dialihkan ke Otoritas Pengembangan Wilayah Al-Madinah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa masjid ini berada di Madinah, di wilayah Hejaz, Arab Saudi. Awalnya, masjid ini terletak sekitar 6 km dari pusat kota Madinah, tepatnya di desa Quba. Seiring waktu, perluasan wilayah Madinah menyebabkan desa Quba menyatu dengan kota, sehingga Masjid Quba kini berada di dalam kawasan kota Madinah. Lokasinya strategis dan menjadi salah satu tujuan utama jamaah yang berkunjung ke Madinah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pendirian Masjid Quba terjadi pada abad ke-7 Masehi, tepatnya ketika Nabi Muhammad berhijrah dari Mekkah ke Madinah. Nabi Muhammad tinggal di desa Quba selama beberapa hari, yang menurut berbagai sumber berkisar antara 3 hingga 22 hari. Proyek perluasan terbesar dalam sejarah Masjid Quba diumumkan pada tanggal 8 April 2022. Selanjutnya, pada bulan Maret 2023, tanggung jawab pengelolaan masjid dialihkan kepada Otoritas Pengembangan Wilayah Al-Madinah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Masjid Quba dibangun sebagai tempat ibadah pertama umat Islam setelah hijrah. Masjid ini melambangkan awal perkembangan Islam di Madinah dan menjadi simbol persatuan umat Muslim. Dalam sejarahnya, masjid ini juga menjadi tempat penting dalam pembentukan komunitas Muslim yang kuat dan terorganisir. Perluasan dan renovasi yang dilakukan pada masa modern bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik kepada jamaah yang datang dari seluruh dunia, sekaligus melestarikan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beberapa riwayat menyebutkan bahwa lokasi masjid awalnya merupakan tempat untuk mengeringkan kurma atau tempat di mana seekor keledai ditambatkan. Dalam perkembangan modern, pemerintah Arab Saudi melakukan renovasi besar-besaran yang melibatkan pembangunan plaza tertutup di 4 sisi masjid, perbaikan jaringan jalan dan penambahan fasilitas untuk mendukung pelayanan jamaah. Proyek ini juga mencakup pelestarian situs bersejarah di sekitar masjid. Informasi lengkap dari semua sudut pandang. Masjid Quba adalah tempat yang memiliki makna spiritual yang mendalam bagi umat Islam. Masjid ini dibangun ketika Nabi Muhammad dan para pengikutnya melakukan hijrah dari Mekkah menuju Madinah. Hijrah ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam karena menandai dimulainya pembentukan masyarakat Islam yang lebih terstruktur. Masjid Quba menjadi simbol awal penyebaran ajaran Islam di Madinah. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa masjid ini awalnya menghadap ke arah Yerusalem sebagai kiblat. Namun,
Setelah arah kiblat diubah ke Ka'bah di Mekah, Nabi Muhammad diperkirakan melakukan penyesuaian arah bangunan masjid. Masjid ini juga sering dikunjungi oleh Nabi Muhammad setiap hari Sabtu untuk melakukan ibadah di sana. Seiring berjalannya waktu, Masjid Kuba mengalami banyak perubahan dan renovasi. Pada tahun 1800-an dan 2000, masjid ini beberapa kali dibangun ulang. Renovasi paling besar dilakukan pada tahun 80-an yang menghasilkan bentuk bangunan yang megah dan modern seperti yang terlihat saat ini. Proyek perluasan terbaru yang diumumkan pada tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masjid menjadi 66.000 jamaah. Hal ini menunjukkan bahwa Masjid Kuba tidak hanya menjadi tempat bersejarah tetapi juga pusat ibadah yang terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang semakin banyak berkunjung setiap tahunnya. Dalam catatan sejarah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan cendekiawan mengenai kisah pembangunan Masjid Kuba. Beberapa cendekiawan seperti Leone Caetani meragukan keaslian kisah pembangunan masjid yang dikaitkan langsung dengan Nabi Muhammad. Namun, cendekiawan lain seperti Johannes Pedersen mendukung kisah tersebut dengan menyatakan bahwa terdapat bukti dalam Al-Quran dan sumber-sumber tradisional yang menunjukkan keberadaan masjid pada masa Nabi Muhammad. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya penelitian sejarah yang mendalam agar informasi yang disampaikan tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Masjid Kuba memiliki peran dalam memperkuat perekonomian dan sektor pariwisata Madinah. Dengan semakin banyaknya jamaah yang berkunjung, berbagai fasilitas pendukung seperti transportasi, penginapan dan layanan kesehatan terus ditingkatkan. Peningkatan infrastruktur ini berdampak positif bagi masyarakat sekitar yang terlibat dalam pelayanan jamaah. Dari sejarah Masjid Kuba, terdapat beberapa pelajaran hidup yang dapat diambil seperti persatuan dan kerjasama adalah kunci keberhasilan. Pembangunan Masjid Kuba yang dilakukan bersama Nabi Muhammad dan para sahabat menunjukkan pentingnya gotong royong dan ketekunan dalam menjaga nilai sejarah dan spiritualitas dapat menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Dan perubahan dan perkembangan adalah bagian dari kehidupan. Renovasi dan perluasan Masjid Kuba menunjukkan bahwa sesuatu yang memiliki nilai sejarah tetap perlu berkembang untuk memenuhi kebutuhan zaman. Pengelolaan tempat suci harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, baik dalam menjaga kebersihan, keamanan, maupun kenyamanan jamaah. Dan perbedaan pendapat dalam sejarah tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan peluang untuk memperkaya pemahaman dan pengetahuan. Masjid Kuba adalah contoh keberhasilan dalam menjaga warisan sejarah sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan modern. Kelebihan utama dari pengelolaan masjid ini adalah perhatian yang besar terhadap kenyamanan dan keselamatan jamaah. Proyek perluasan besar-besaran menunjukkan komitmen pemerintah Arab Saudi dalam menjaga dan memajukan tempat-tempat bersejarah Islam. Namun, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian nilai sejarah asli masjid. Peningkatan kapasitas masjid harus dilakukan tanpa menghilangkan unsur arsitektur dan nilai tradisional yang menjadi ciri khasnya. Selain itu, pengelolaan arus jamaah yang sangat besar memerlukan strategi yang matang agar tidak terjadi penumpukan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keamanan. Saran yang membangun adalah agar pemerintah terus melibatkan para ahli sejarah, arsitektur dan ulama dalam setiap proses renovasi dan pengembangan. Dengan demikian, Masjid Kuba dapat terus menjadi pusat ibadah dan pembelajaran sejarah yang bermanfaat bagi umat Islam di seluruh dunia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah.
Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.